ladzataz dzikri, kelezatan zikir, kenikmatan zikir. Biasanya ketika seseorang itu berzikir, dia itu harus atau dia itu biasanya seseorang yang berzikir itu akan merasakan ketenangan hati. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kalian semua bahwa dengan zikir Allah, zikir kepada Allah, maka hati kalian itu akan menjadi tenang. Itu kan? Nah, kemudian kita berzikir ke Allah. La ilaha illallah. Banyak zikir. Tapi kok saya ini tidak menikmati lezatnya zikir. Kenapa? Kita curigai diri kita. Jangan-jangan makanan yang kita makan ini adalah dari makanan yang haram. Atau kalau tidak, kita ini zikir madzikir tetapi ilmu tentang zikirnya itu kurang. Zikir ketika kita berzikir la ilaha illallah, tetapi tujuannya bukan ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya bisnisnya lancar. Tuh kan? Dan seterusnya lah, nanti kena semua. Padahal hakikat dari zikir sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, az-zikrul haqiqi huwa istishabul abdi syuhuda annahu baina yaday ar-rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'allum ta'limun fil intifaa dzakar wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, hadirat, jamaah majelis dzikir Ponpes Tekian Al Mubarak, hafizakumullah, hafizakunallah. Mari kita melanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala diniyah, wa ala kulli niyatin shalihah, wa ala man nawa bihi aslafun as-salihun, wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy'arani fi kitabih Al-Minahus Saniyah ala al-wasiyatil madbuliyah ila an qala wa qala sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala man akala al-harama wa atala al-ibadata fahuwa kal hamam alladhi raqada ala baydin fasidin fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam thumma la yafrahu syai'an bal yakhruju madharan. Wa qala lan ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, man akalal harama, man utawi sapane wong akala kang mangan sapa man al harama ing barang kang haram, wa atala landawaken sapa man al ibadata ing ibadah, fahuwa mongko utawi man iku kal hamami, iku kaya manuk dara, allazi raqada kang turu sapa hamam ala baydin ing atase telur dok, fasidin kang ala, fahuwa mongko utawi man iku yutaibu iku gawe kesel sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man fitulil maqami ing dalem dawane jumana, tsumma la yafrahu
mongko nuli-nuli ora mekar syai'an ing suwiji-wiji. Bal yakhruju balik yakhruju metu apa bait madzaron hale rusak. Wa min mafasidi aklil halal harami lan iku tetep saking pira-pira mafsadai mangan kang haram istihalatuhu utawi dadi rubahe haram naron ing geni bayadhabu atau fayudhibu mongko ngilangaken apa haram syajiyatul fikri ing murnine pemikiran waladzata dzikri lan lezate zikir wa yahriqu lan ngobong apa haram nabata ikhlasin niyati ing cukule ikhlasin niat wa yu'mil basirata lan ngebutaaken ing basirah wa yudlimul basara lan metengaken ing penglihatan wa yuhinuddina lan ngelemahaken ing agama wal badana lan badan wal aqla lan akal wa yurithu lan nyebabaken apa haram al ghaflata ing lali wan nisyana lali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama berzikir. Alhamdulillah. Melanjutkan pengajian sebelumnya yaitu dalam kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang memakan makanan yang haram. Pada teks yang barusan kita baca yaitu qala Sayyidi Ali Al-Khawas, salah seorang ulama, seorang arifin, seorang aulia yaitu Syekh Ali Al-Khawas mengatakan, man akalal harama, barang siapa yang memakan makanan yang haram, wa aqalal ibadata, dan dia memperpanjang atau memperbanyak ibadah, fahuwa kalhama, maka dia itu seperti burung dara alladzi raqada ala baydin fasidin, yang dia itu mengerami telur yang rusak, fahuwa yut'ibu nafsahu, maka dia itu membuat dirinya lelah, fitulil maqami, dalam diamnya, tsumma la yafrahu syai'an, kemudian dari telur itu tidak ada yang menetas, bal yakhruju madzaron, tetapi yang dia keluarkan itu adalah telur yang rusak atau bau yang busuk. Nah, dalam ucapan Syekh Ali Al-Khawas ini kita diberi sebuah pelajaran bahwasannya jangan sampai kita itu memakan makanan yang haram. Kenapa? Ya efeknya buruk. Efek buruknya itu banyak. Tidak hanya pahala yang hilang, tetapi semuanya hilang. Pahala hilang, tuh kan, waktunya hilang, tenaganya hilang, capek iya, pahala nggak dapat. Makanya oleh Syekh Ali Al-Khawas, beliau mengibaratkan seseorang yang memakan makanan yang haram itu seperti seekor burung dara. Seseorang yang memakan makanan yang haram, tetapi dia meskipun dia itu memperbanyak ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, dan seterusnya. Ibadah-ibadah sangat banyak dia lakukan, dia kerjakan. Nah, dia itu diumpamakan seperti burung dara yang mengerami telur yang busuk. Meskipun dikerami selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap dia itu tidak akan menetaskan telur itu. Telur itu tidak akan menetas. Ya kan? Oleh karenanya, meskipun dia ibadah berbulan-bulan,
berhari-hari, berjam-jam, tetap dia nggak dapat apa-apa. Nah, sehingga kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini memakan barang yang haram. Karena efeknya adalah ibadah, meskipun ibadah kita banyak, meskipun sholat kita banyak, apalagi sholat wajib atau sholat sunnah, sholat fardu atau sholat sunnah banyak, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah rahmatmu, turunkanlah rizkimu, ya kan? Kemudian berilah aku kebahagiaan, berikanlah aku kesenangan, semua hajatku kabulkanlah. Wa mat'amuhu haramun, sementara makanannya itu haram. Wa malbasuhu haramun, dan bajunya itu adalah dari baju yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana dia itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang meskipun dia itu memiliki ibadah yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang banyak, tetapi ketika makanannya adalah makanan yang haram, maka tetap semuanya itu sia-sia. Nah, kemudian Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala melanjutkan, wa min mafasidi aklil halali, termasuk dari mafsadah atau keburukan dari memakan makanan yang haram itu adalah istihalatuhu naron. Jadi makanan yang haram itu berubah menjadi api. Fayudhibu syajiyatal fikri. Makanan yang haram itu menghilangkan kejernihan berpikir. Waladzata dzikri, dan kelezatan berzikir. Oke, yang pertama aja dulu. Fayudhibu syajiyatal fikri. Makanan yang haram karena makanan ini diproses oleh tubuh, diterima oleh tubuh, yang kemudian nanti sebagiannya menjadi energi, sebagiannya menjadi darah, sebagiannya menjadi daging. Nah, perumpamannya itu seperti api, di mana seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pemikiran yang cerdas biasanya, atau pemikirannya itu jernih, pandangan dirinya kepada orang lain itu selalu baik. Meskipun orang lain jahat kepada dirinya, meskipun orang lain mencaci maki dirinya, dia tetap sabar. Pikirannya jernih. Orang normal ketika belum masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian dia itu mengkonsumsi sebuah makanan yang haram. Nah, disinilah akan timbul perubahan yang ada dalam dirinya. Yang awalnya pemikirannya itu jernih, sekarang menjadi kotor. Setiap kali dia melihat tetangganya misalnya memiliki nikmat, punya barang-barang yang baru misalnya, punya televisi baru, punya kursi baru, punya meja baru, punya karpet baru, punya baju yang baru, dan seterusnya. Muncullah pemikiran yang tidak jernih, yang akhirnya muncullah nanti yang namanya hasud dari pikiran kemudian masuk ke hati. Karena pikirannya kotor, maka hal ini mempengaruhi hati, hatinya menjadi kotor. Akhirnya muncullah kedengkian dalam dirinya, muncullah hasud di dalam dirinya, sehingga tetangganya pun kena. Yang tetangganya itu enjoy saja, santai-santai saja, karena memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena kita yang memiliki pikiran yang kotor, pikiran yang tidak jernih, yang kemudian ngefek kepada hati kita, sehingga hati kita pun tidak jernih, akhirnya menuduh tetangga yang bukan-bukan.
Lantaran ketika kita itu tidak mampu untuk membeli sesuatu yang bisa dibeli oleh tetangga, akhirnya hasut kan. Karena dia hasut, maka dia berdoa ke Allah Ta'ala, ya Allah, nikmat yang engkau berikan kepada tetanggaku, cabutlah ya Allah, karena barang yang baru dia beli itu berasal dari nyuri misalnya. Atau pindahkanlah kenikmatan yang ada di dalam atau yang ada pada tetanggaku, pindahkanlah kepada diriku. Ini kan hasut. Dan ini sudah umum, sudah lumrah ini di kalangan masyarakat, bahwa di kalangan masyarakat ini antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain, itu suka saling hasut. Kenapa? Tadi bisa jadi ketika dia memakan makanan yang dia makan itu adalah dari makanan yang haram. Nah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Futuhul Ghaib, manusia itu terlalu bodoh. Kenapa? Karena dia hasut kepada tetangganya. Tetangganya yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dihitung kekayaan tetangganya itu paling besar berapa sih? 1 miliar, 2 miliar gitu kan. 1 triliun, 2 triliun, paling kan segitu. Nah, makanya kata Tuan Syekh, lebih baik engkau itu hasut kepada bumi. Kenapa? Kok bisa hasut kepada bumi? Atau iyalah, di dalam bumi ini terdapat banyak harta kekayaan yang melimpah. Ada emas, itu kan, ada batu bara, ada minyak bumi, dan seterusnya, yang ketika kita hitung, bumi ini mengandung berbagai macam kekayaan. Itu luar biasa, nggak terhitung. Nah, kalau tetangga kita, berapa persen kekayaan tetangga dengan kekayaan yang dimiliki oleh bumi? Sehingga ketika seseorang itu hasut kepada tetangganya, itu kan, hasut kepada tetangganya, padahal harta yang dimiliki oleh tetangganya itu nggak seberapa dengan kekayaan yang dimiliki oleh bumi, maka betapa bodohnya manusia ketika dia itu hasut kepada tetangganya. Nah, sehingga dari sini ketika kita sering hasut kepada tetangga, tetangga memiliki barang yang baru, punya motor baru, punya mobil baru, punya TV baru, yang punya kursi baru, punya rumah baru, hasut. Nah, berarti bisa jadi itu merupakan hasil dari makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Nah, itu pertama, itu efek negatif mafsadah yang didapatkan oleh seseorang yang memakan makanan yang haram. Satu, itu pertama. Yang kedua, waladzataz dzikri, kelezatan zikir, kenikmatan zikir. Biasanya ketika seseorang itu berzikir, dia itu harus, atau dia itu biasanya, seseorang yang berzikir itu akan merasakan ketenangan hati. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kalian semua bahwa dengan zikir Allah, zikir kepada Allah, maka hati-hati kalian itu akan menjadi tenang. Itu kan? Nah, kemudian kita berzikir ke Allah, la ilaha illallah, banyak zikirnya. Mulai dari pagi sampai pagi lagi misalnya, yang rajin. Mulai dari isya sampai subuh. Tapi kok saya ini tidak menikmati lezatnya zikir. Kenapa? Kita curigai diri kita. Jangan-jangan makanan yang kita makan ini adalah dari makanan yang haram. Atau kalau tidak, kita ini dzikir madikir, tetapi ilmu tentang dzikirnya itu
kurang. Zikir, ketika kita berzikir la ilaha illallah, tetapi tujuannya bukan ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya bisnisnya lancar. Tuh kan? Kita berzikir ke Allah la ilaha illallah, tetapi ingin dagangannya laris. Tuh kan? Dan seterusnya lah. Nanti kena semua. Padahal hakikat dari zikir sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, "Az-zikrul haqiqi huwa istishabul 'abdi syuhuda annahu baina yaday ar-rabb." Hakikat dari zikir itu adalah menariknya seorang hamba penyaksian kerohaniannya bahwa dia itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berzikir, dia seakan-akan merasa dirinya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadisnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Begitu juga dengan zikir. Zikir, ketika kita berzikir, bagaimana perasaan kita berzikir? Apakah ketika kita berzikir yang ada di bayangan itu adalah bisnis? Ketika kita berzikir yang ada di dalam bayangan kita itu adalah dagangan, adalah keuntungan, adalah uang, duit. Nah berarti yang kita zikiri itu apa? Yang kita ingat-ingat, yang kita sebut itu apa? Meskipun lisannya berzikir, tetapi ketika dalam bayangannya, dalam hatinya, dalam pikirannya duit, berarti zikirnya zikir duit. Nah berarti kan tidak sesuai dengan zikir yang hakiki. Tadi kan zikir hakiki itu adalah zikir yang dapat menarik seorang hamba bahwa dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, seakan-akan dirinya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berzikir namun kita tidak merasakan hal itu, merasakan kelezatan dari zikir itu sendiri, bisa jadi hal ini disebabkan oleh makanan kita yang haram. Nah, sehingga kita perlu introspeksi diri. Kita harus memilah-milah mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Kalau yang halal dimakan, kalau yang haram ditinggalkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyabdakan, al halalu bayyinun, perkara yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, perkara yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan diantara yang halal dan yang haram itu ada yang namanya syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah sesuatu yang sifatnya samar, dibilang haram bukan, dibilang halal juga bukan, haram bukan, halal bukan. Maka famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya dan membebaskan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Intinya lah, yang haram ini jelas, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas, apa yang diharamkan oleh Allah taala pun jelas. Yang pada intinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang didapatkan berdasarkan atas kedzaliman. Itu. Baik kedzaliman kepada orang lain atau kedzaliman kepada diri sendiri. Ya nyolong gitu kan, jelas itu kan. Hasil curian, hasil maling, hasil korupsi, ya, hasil nyogok, ya, dan seterusnya. Nah itu perkara yang haram. Jadi ketika seseorang itu berzikir kemudian tidak merasakan kelezatan zikir, bisa jadi itu merupakan
hasil dari makanan-makanan yang haram. Selanjutnya, efek negatif lagi yang ketiga. Diringkas ini nanti. Wa yahriqu nabata ikhlasin niyat. Efek yang ketiga dari efek negatif, efek buruk yang dihasilkan dari makanan yang haram itu adalah membakar tumbuhan keikhlasan niat. Artinya setiap kali dia beramal, amal yang sifatnya al-ibadatul mahdhah atau ibadah yang murni, atau yang al-ibadah ghairul mahdhah, ibadah yang tidak murni, itu sepi dari keikhlasan. Artinya begini, misalnya ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita puasa dan seterusnya, kita harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini. Artinya di balik ibadah-ibadah ini kita tidak memiliki keinginan apapun, tidak menginginkan hal yang sifatnya materi, tidak menginginkan hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan pribadi ataupun yang lainnya. Tidak ada pertukaran antara ibadah kita dengan keinginan atau kepentingan kita, nggak ada, nggak boleh itu. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ibadah ini ditukar dengan kepentingan yang kita butuhkan, itu kan kosong dari ikhlas, lepas dari ikhlas, bukan orang ikhlas namanya. Karena seseorang yang ikhlas adalah seseorang yang beribadah karena imtithalan li amrillah, karena melaksanakan perintah Allah, wa istinaban linawahihi, dan menghindari larangan-larangan Allah. Dan sebagai bukti wa syahadatan li ubudiyatihi, sebagai bukti atas penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan materi, duniawi, atau bukan untuk kepentingan akhirat sekalipun. Nah, jadi surga sudah tidak diharapkan lagi, meskipun itu sifatnya akhirat. Berbicara ikhlas, itu kan. Nah, sehingga ketika, contoh lain dalam hal sedekah. Sedekah kita memberi pemberian kepada orang lain. Memberi apa kek? Memberi, ngasih amplop, ngasih rokok, ngasih buku, ngasih kitab, atau ngasih hal-hal yang kita kasihkan ke orang lain, kita sedekahkan ke orang lain. Kalau kita itu ikhlas, kita tidak akan mengungkit-ungkitnya, apalagi menyakiti orang yang pernah kita beri. Kenapa? Ya karena ketika kita menyedekahkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dan kita berikan kepada orang lain, berarti itu merupakan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, bukan rizki kita itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita uang 1 juta misal. Nah, kemudian dari 1 juta ini 200-nya atau 300-nya kita berikan ke saudara kita yang membutuhkan. Nah, apakah 300.000 yang kita berikan kepada saudara kita ini itu adalah rizki kita atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya karena pada akhirnya 300.000 itu tidak kita konsumsi sendiri, tetapi 300.000 itu dikonsumsi oleh saudara kita, sehingga itulah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita melalui tangan kita. Nah, sehingga dari proses seperti ini, apakah pantas bagi kita untuk mengaku-ngaku bahwa saya ini adalah orang yang ahli sedekah, padahal orang lain yang kita berikan, uang yang kita berikan kepada orang lain itu adalah rizki dirinya? Apakah mungkin kita ini mengaku-ngaku sesuatu yang bukan menjadi hak kita, bahwa itu adalah punya kita? Nah, artinya ketika kita masih mengaku-ngaku bahwa kita ini adalah ahli sedekah, saya sudah ngasih fulan sekian, saya sudah ngasih fulan sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, rokok sekian batang, rokok sekian bungkus, keikhlasan dari mana itu? Artinya tidak sesuai dengan
konsep ikhlas tadi yang dijelaskan. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan tadi, karena pembahasannya adalah tentang ikhlas, ya kan? Mari kita niatkan dalam diri kita, dalam ibadah apapun, ibadah yang sifatnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang sifatnya ghairu mahdhah, yang di situ ada keterkaitan dengan sesama, mari kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas, amin ya rabbal alamin. Yang pada intisarinya bahwa makanan yang haram ini efeknya sangat berbahaya, karena mafsadahnya atau bahayanya sangat banyak. Yang tadi, yang pertama adalah pemikiran kita itu menjadi kotor, kelezatan berzikir hilang, keikhlasan niat hilang, mata hatinya pun menjadi buta, dan seterusnya. Kan? Tambihun yajibu ala man akala syai'an summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram, wallahu ta'ala a'lam bisa. Demikianlah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngajian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.